Ini terjadi pada hari pernikahan adik iparku, di aula resepsi sebuah hotel megah. Daging apa ini? Keras seperti mengunyah karet. Beraninya kalian menyajikan daging murahan seperti ini? Besan. Cepat ganti semuanya dengan steak wagyu kualitas terbaik sekarang juga. Ibu, jika kita mengganti menu sekarang, untuk 300 porsi, akan ada biaya tambahan sebesar 150 juta rupiah. Apa? Aku ini besan dari pemilik hotel ini, kenapa kamu banyak sekali bicara? Cepat ganti. Di tengah aula resepsi yang disaksikan oleh ratusan tamu, ibu dari mempelai wanita itu menggebrak piringnya dan berteriak. Insiden ini terjadi di tengah pesta pernikahan putrinya sendiri. Masalahnya bukan hanya itu. Sejak sebelum pernikahan hingga hari H, serangkaian permintaan yang tidak masuk akal terus-menerus dilontarkan. Ironisnya, semua ini terjadi di hotel yang dimiliki oleh besannya sendiri, dan manajer umum hotel itu tidak lain adalah menantunya, Anjani, manajer umum hotel tempat pernikahan adik iparnya dilangsungkan. Dan ibunya, Wulan, pemilik hotel tersebut, bagaimana keduanya menghadapi kekasaran tak berujung dari ibu mertua Anjani, yang bernama Ratna, dan berapa total tagihan dari semua permintaan tidak masuk akal yang dilontarkan demi menjaga gengsi? Kata keluarga memang terasa aneh. Terkadang ia membawa kebahagiaan terbesar, namun di sisi lain bisa meninggalkan luka yang paling dalam. Seringkali, karena alasan kedekatan dan kenyamanan, kita justru berlaku paling kejam kepada keluarga. Seperti itulah Ratna, sang ibu mertua dalam cerita ini. Karena kita besan, sudah seharusnya diberikan. Karena kamu menantu, sudah sepantasnya bersabar. Sejauh mana anggapan sudah seharusnya itu membawanya, dan apa yang menantinya di akhir cerita? Sambil membayangkan akhir dari kisah ini, silakan simak ceritanya. Agar nyaman didengarkan sambil mencuci piring, berjalan santai, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Panggung drama kita akan otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Kisah hari ini dimulai. Pukul 7 malam, Anjani tiba di rumah setelah bekerja. Begitu ia membuka pintu depan, aroma harum daging yang sedang dimasak menyambutnya. Meskipun tubuhnya lelah setelah seharian mengurus operasional hotel, aroma itu membuat langkahnya terasa lebih ringan. Melewati ruang keluarga dan masuk ke dapur, ia melihat ibu mertuanya, Ratna, sedang berdiri di depan wajan. Di tengah suara minyak yang mendesis, daging rendang berwarna kemerahan sedang dimasak hingga matang kecoklatan. Ibu, sedang memasak rendang ya? Sapa Anjani dengan ramah. Daging rendang itu adalah kiriman dari ibunya, Wulan, minggu lalu. Sebuah paket hadiah berisi daging kualitas terbaik pilihan. Namun, raut wajah Ratna sama sekali tidak senang. Memangnya daging ini aslinya sekeras ini, ya? Kata Ratna sambil mengangkat sepotong daging dengan garpu, wajahnya berkerut. Lihat seratnya ini. Daging di pasar dekat rumah kita saja lebih bagus. Senyum di wajah Anjani memudar. Ia yakin Ratna tahu persis berapa harga paket daging rendang itu. Itu adalah daging kelas premium yang hanya dijual di supermarket mewah. Harganya bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogram. Ibu, itu daging rendang Padang asli kelas 1. Tidak mungkin keras. Ah, tidak semua daging kelas 1 itu sama, potong Ratna sambil mengibaskan tangannya. Pamer dengan uang itu semua orang juga bisa. Yang penting itu niatnya. Niat. Mau kirim barang semahal apapun, kalau tidak ada ketulusan, apa gunanya? Anjani menggigit bibirnya kuat-kuat. Hadiah itu dipilih dan dikirim langsung oleh ibunya di tengah kesibukannya. Namun, dari mulut Ratna, tidak ada satu kata terima kasih pun, yang ada hanya keluhan. Yah, keluarga besankan uangnya melimpah, jadi yang begini mungkin dianggap remeh. Enak sekali ya, punya hotel, uang datang dengan sendirinya, gumam Ratna sini seolah bicara sendiri. Tangan Anjani gemetar menahan amarah. Namun, ia berusaha menekan emosinya dan berjalan menuju kamarnya. Hari ini pun, ia harus bersabar. Setelah 10 tahun menikah, Anjani sudah cukup terlatih untuk tidak mudah terluka oleh kata-kata seperti itu. Beberapa hari kemudian, pada Sabtu sore, Anjani sedang bersiap-siap untuk pergi ketika ia berhenti di depan lemari pakaiannya. Tas tangan mewah yang seharusnya ada di sana, tidak terlihat.
Tas kulit berwarna krem dengan gesper emas itu adalah hadiah dari ibunya, Wulan, pada ulang tahunnya yang lalu. Tas itu sangat disayanginya dan hanya dipakai pada acara-acara khusus. Jangan-jangan ibu. Dengan firasat buruk, Anjani keluar ke ruang keluarga. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dan Ratna masuk. Dan di lengannya, tergantung tas mewah berwarna krem itu. Ibu, tas itu? Oh, ini? Kata Ratna santai sambil menggoyangkan tas itu. Tadi aku pinjam sebentar. Ada acara arisan di kompleks sebelah. Mata Anjani terbelalak. Bukan hanya mengambil barang menantunya tanpa izin, raut wajah Ratna sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Lain kali, tolong bicara dulu sebelum memakainya. Saya juga terkadang butuh, kata Anjani dengan nada selembut mungkin, meskipun hatinya mendidih. Astaga, pelit sekali kamu. Toh itu juga dibelikan ibumu, kan? Minta saja lagi sama ibumu yang kaya raya itu, kata Ratna sambil melempar tas itu ke atas sofa. Oh ya, tadi teman-teman arisan memuji tas ini, jadi aku bilang saja anakku Bagas, yang membelikannya dari gaji pertamanya. Jadi, nanti kalau ketemu mereka, hati-hati kalau bicara ya. Anjani kehilangan kata-kata. Tas pemberian ibunya dipakai seenaknya oleh ibu mertuanya, dan bahkan ia berbohong dengan mengatakan itu pemberian anaknya. Anjani, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa aku salah? Ratna justru meninggikan suaranya. Memangnya kenapa kalau ibu mertua pinjam tas menantunya? Kita kan keluarga, ibumu itu uangnya melimpah di hotel. Tas satu begini apalah artinya? Anjani tidak menjawab. Hatinya terasa sakit, tetapi tidak ada kata yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa mengambil tas itu dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya, Anjani mengetuk pintu ruang direktur hotel. Masuk. Suara ibunya, Wulan, terdengar dari dalam. Saat Anjani masuk, Wulan mengangkat kepalanya dari tumpukan dokumen. Manajer umum, silakan masuk. Anda membawa laporan manajemen pelanggan VIP kuartal ini, kan? Betul, Bu Direktur. Di kantor, Anjani dan Wulan menjaga hubungan profesional sebagai direktur dan manajer umum. Wulan tidak pernah memberikan perlakuan khusus karena Anjani adalah putrinya, dan Anjani pun tidak pernah bergantung pada ibunya. Ia justru bekerja lebih teliti dan sempurna. Anjani mulai mempresentasikan laporannya. Wulan memeriksa data dan grafik yang padat itu dengan tatapan tajam. Bagus. Tingkat kunjungan kembali naik 12% dibanding kuartal ketiga. Manajer umum bekerja dengan sangat baik. Terima kasih, Bu Direktur. Setelah laporan selesai, dan Anjani merapikan dokumennya, Wulan bertanya dengan lembut. Anjani, kamu pasti lelah sekali akhir-akhir ini, ya? Nada bicara Wulan telah berubah dari seorang direktur menjadi seorang ibu. Anjani sejenak terdiam. Ia ingin berpura-pura baik-baik saja di depan ibunya, tetapi mata Wulan sudah bisa membaca kelelahan di wajah putrinya. Aku tidak apa-apa, Bu. Rendang itu, apa semua suka? Tangan Anjani berhenti bergerak. Kata-kata Ratna beberapa hari yang lalu terngiang di benaknya. Keras. Tidak tulus. Pamer dengan uang. Iya. Semua suka sekali. Anjani memaksakan senyum. Ia tidak tega menceritakan apa yang dikatakan ibu mertuanya. Wulan hanya menatap senyum canggung putrinya. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu bahwa bertanya detail tentang kehidupan pernikahan putrinya justru bisa membuatnya semakin tertekan. Anjani, kalau ada apa-apa, bilang sama ibu, ya. Ibu akan selalu ada di pihakmu. Iya. Aku tahu. Anjani mengangguk dan meninggalkan ruang direktur. Saat berjalan di koridor, tiba-tiba matanya terasa panas. Memiliki seorang ibu yang mengerti tanpa perlu ia bicara, ia baru menyadari betapa besarnya penghiburan itu. Namun di saat yang sama, hatinya terasa berat. Ia tidak ingin menceritakan masalah di rumah mertuanya kepada ibunya. Ia takut ibunya akan terluka. Takut ibunya akan khawatir. Anjani memilih untuk menelan semuanya sendiri. Sambil menekan tombol lift, Anjani menghela napas panjang. Semoga hari ini berjalan lancar. Besok, lusa, dan seterusnya. Jika ia bisa bertahan hari demi hari, mungkin suatu saat nanti keadaan akan membaik. Sampai saat itu tiba, ia tidak punya pilihan selain bersabar. Malam itu, ketika Anjani pulang kerja,
ruang keluarga terdengar lebih ramai dari biasanya. Ibu mertuanya, Ratna, dan adik iparnya, Dewi, duduk berdampingan di sofa, tertawa terbahak-bahak sambil melihat sesuatu. Kak Anjani sudah pulang? Sapa Dewi sambil melambaikan tangan. Wajahnya tampak berseri-seri, tidak seperti biasanya. Kak, aku akan menikah. Teriak Dewi sambil bangkit berdiri. Ia dengan bangga menunjukkan cincin di jarinya. Sebuah berlian yang cukup besar berkilauan di bawah cahaya lampu. Selamat ya, Dewi, ucap Anjani tulus. Kabar pernikahan adik iparnya tentu saja merupakan berita gembira. Namun, kata-kata Ratna berikutnya membuat raut wajah Anjani menegang. Anjani, kamu tahu tidak, Dewi akan menikah dengan keluarga siapa? Tanya Ratna, dengan mata berbinar. Keluarga dokter ternama di Surabaya. Ayahnya dokter, ibunya profesor universitas. Keluarga terpandang. Suara Ratna penuh dengan kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Ia terdengar begitu bersemangat seolah-olah dirinya lah yang akan menikah dengan keluarga itu. Untuk menjadi besan keluarga seperti itu, kita juga harus kelihatan berkelas, kan? Makanya, Ratna menatap lurus ke arah Anjani. Pesta pernikahannya harus diadakan di hotel ibumu. Anjani tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertuanya berbicara tentang hotel ibunya, seolah-olah itu adalah miliknya sendiri. Hah? Di hotel kami? Tentu saja. Kita harus adakan di hotel besan supaya kita tidak dipandang sebelah mata. Keluarga calon mempelai pria kan orang berada, jadi kita harus tunjukkan kalau kita juga punya besan pemilik hotel. Ibu, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan begitu saja. Saya harus memeriksa ketersediaan tempat, dan harus bertanya pada ibu saya dulu. Loh, kamu kan manajer di sana, kamu juga anak pemiliknya. Cukup dengan satu ucapanmu saja. Kan? Bisa? Potong Ratna. Benar, Kak. Sahut Dewi. Keluarga kakak kan punya hotel, jadi wajar dong pestanya di sana? Aku sudah terlanjur bilang ke teman-temanku kalau pernikahanku akan diadakan di sana karena ibu kakak pemilik hotelnya. Anjani terdiam. Mereka sudah menyebarkan berita padahal izin belum didapatkan. Wajah Dewi menunjukkan ekspresi seolah-olah itu adalah hal yang sudah seharusnya diberikan. Malam itu, saat Anjani sedang memeriksa sistem reservasi hotel di laptopnya di kamar, suaminya, Bagas, masuk membawa baskom berisi air hangat. Sayang, sini. Rendam kakimu dulu, kata Bagas dengan suara lembut. Tumben sekali suaminya bersikap seperti ini, Anjani menatapnya dengan heran. Tumben, ada apa? Ada apa? Istriku kan sedang banyak pikiran akhir-akhir ini, kata Bagas sambil merendam kaki Anjani. Begini, sayang, soal pernikahan Dewi, ternyata ada udang di balik batu. Anjani menghela napas dalam hati, ini adalah impian ibu seumur hidupnya. Beliau sudah banting tulang sepanjang hidupnya, dan sekarang akhirnya bisa menikahkan putrinya. Beliau hanya ingin membuatnya sedikit lebih istimewa. Bagas memamijat kaki Anjani sambil menatap matanya. Kamu hanya perlu bicara baik-baik dengan ibu mertua, kan? Kalau kamu berhasil, kamu akan jadi pahlawan di keluarga kita. Ibu juga pasti akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Anjani menatap wajah suaminya. Ia sadar suaminya merendam kakinya bukan karena tulus mengkhawatirkannya. Itu hanyalah cara untuk membujuknya agar memenuhi permintaan ibu mertuanya. Sayang, aku harus cek jadwal reservasi dulu. Kamu tahu kan, aula pernikahan bisa penuh berbulan-bulan sebelumnya. Kan kamu manajernya? Pasti bisa diatur, kan? Coba bicarakan baik-baik dengan ibu mertua. Mendengar kata-kata Bagas, Anjani menggigit bibirnya. Bahkan suaminya sendiri tidak memikirkan posisinya. Keesokan malamnya, saat Anjani sedang memeriksa jadwal reservasi di laptop, Ratna mendekatinya. Bagaimana? Ada tempat kosong? Anjani menunjuk ke layar dan menjelaskan. Ibu, tanggal yang Dewi inginkan sudah penuh semua. Diamond Hall sudah dipesan penuh sejak 6 bulan yang lalu. Wajah Ratna berubah masam. Apa? Tidak ada tempat? Iya. Kita harus cari tanggal lain, atau tempat lain. Hei, Anjani, potong Ratna. Kamu kan manajer di sana, masa tidak bisa mengosongkan satu jadwal?
Tinggal atur ulang jadwal tamu lain, kan? Beres? Ibu? Itu tidak bisa. Tamu lain sudah terikat kontrak. Saya tidak bisa membatalkannya begitu saja. Kamu ini benar-benar anak pemilik hotel, bukan, sih? Acibir Ratna. Anak pemilik hotel jadi manajer tapi tidak punya kuasa untuk mengatur satu reservasi, percuma saja kamu kerja di sana, hanya menghabiskan gaji. Wajah Anjani memucat. Ia telah bekerja keras untuk mencapai posisi manajer, tetapi di mata Ratna, sepertinya ia mendapatkan posisi itu hanya karena koneksi keluarga. Sudahlah. Percuma bicara denganmu, kata Ratna sambil berbalik. Biar aku yang urus sendiri. Kalau menantu tidak bisa diandalkan, ibu mertua yang harus turun tangan. Setelah Ratna masuk ke kamarnya, Anjani terdiam cukup lama. Dadanya terasa sesak. Di hotel, ia adalah manajer yang memimpin ratusan staf. Tetapi di rumah ini, ia hanyalah seorang menantu yang tidak berdaya di hadapan ibu mertuanya. Ucapan Ratna bahwa ia akan mengurusnya sendiri terdengar tidak menyenangkan, tetapi saat itu, Anjani tidak menyadari bahwa itu adalah pertanda datangnya badai besar. Beberapa hari kemudian, pukul 2 siang, Anjani sedang memimpin rapat strategi pemasaran kuartal berikutnya di ruang rapat lantai 15. Saat ia sedang berdiskusi sengit dengan para kepala tim, ponselnya berdering berkali-kali. Panggilan dari Pak Adi dari tim reservasi. Ibu manajer. Bisa tolong segera ke ruang reservasi di lantai 1 sekarang? Suara Pak Adi terdengar gemetar. Ada apa, Pak? Begini. Bu. Ada seorang wanita yang mengaku sebagai ibu mertua ibu manajer datang, dan situasinya sedikit. Wajah Anjani langsung pucat. Dengan firasat buruk, ia segera mengakhiri rapat dan bergegas ke lift. Setibanya di ruang reservasi di lantai 1, Anjani membeku di tempat. Di tengah ruangan, Ratna berdiri dengan angkuh. Ia tidak sendirian. 4 atau 5 wanita parubaya, yang sepertinya adalah teman arisannya, berdiri di belakangnya, menatap para staf dengan pandangan merendahkan. Ratna mengenakan blazer mencolok dengan kancing emas, berlaga seolah-olah dialah pemilik hotel itu. Hei, kalian tahu siapa saya? Saya ini ibu mertua manajer di sini, dan pemilik hotel ini adalah besan saya. Suara Ratna menggema di seluruh ruang reservasi. Tamu-tamu lain menoleh penasaran, sementara para staf berkeringat dingin, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi, kalian bilang Diamond Hall sudah dipesan jam 11? Aku sudah bilang ke menantuku, kenapa bisa begitu? Cepat kosongkan. Teriak Ratna sambil mengetuk-ngetuk meja. Mohon maaf, Bu. Tapi pada tanggal tersebut sudah ada reservasi dari tamu lain yang sudah dikonfirmasi. Tamu? Kamu pikir saya ini tamu biasa? Bentak Ratna dengan mata melotot. Pemilik hotel ini besan saya, dan manajernya menantu saya. Saya ini sudah seperti nyonya rumah di sini. Salah satu teman Ratna ikut menimpali. Betul. Bu Ratna ini besannya pemilik hotel. Tapi staf di sini tidak sopan sekali ya. Pelayanannya begini. Teman yang lain ikut menambahkan. Iya? Masa besan pemilik hotel datang dilayani seperti ini? Wajah para staf memucat. Mereka berada dalam situasi yang serba salah. Tepat pada saat itu, Anjani masuk ke ruang reservasi. Semua mata langsung tertuju padanya. Ibu, tolong jangan seperti ini di sini, kata Anjani dengan suara serendah mungkin. Wajahnya terasa panas. Semua staf hotel dan tamu lain sedang menatap mereka. Oh, menantuku sudah datang, raut wajah Ratna tiba-tiba berubah cerah. Namun, senyum itu justru terasa lebih menakutkan bagi Anjani. Ratna mendekati Anjani, merangkul bahunya, dan berpura-pura merapikan kerah bajunya sambil berbisik, tetapi dengan volume yang cukup keras untuk didengar orang di sekitarnya. Sayang? Kenapa anak pemilik hotel penampilannya begini kumal? Bajunya lecek, riasannya luntur. Latih stafmu dengan benar dong. Masa ibu mertua manajer diperlakukan sembarangan begini? Teman-teman Ratna terkikik sambil memandangi Anjani dari atas ke bawah. Anjani menahan amarah yang meluap-luap. Kata-kata Ratna seolah-olah terdengar seperti kepedulian, padahal tujuannya adalah untuk merendahkannya di depan para staf. Ibu, tanggal itu benar-benar sudah dikonfirmasi. Saya tidak bisa membatalkan reservasi tamu lain begitu saja. Saat itu, Pak Budi, kepala tim reservasi,
menyela dengan hati-hati. Permisi, Ibu Manajer. Jadwal untuk pukul 2 siang pada hari itu baru saja ada yang membatalkan, slot waktu itu sekarang kosong. Anjani menoleh ke arah Pak Budi. Pak Budi menambahkan dengan suara pelan sambil memperhatikan situasi, saya tahu Ibu tadinya menginginkan jam 11 pagi, tapi mungkin pukul 2 siang bisa menjadi alternatif? Mata Ratna berbinar. Pukul 2? Yah, agak telat sih, tapi... Ratna berpura-pura berpikir sejenak, lalu mengangguk. Seolah-olah telah membuat keputusan besar, ia menghela napas dan berkata, baiklah, saya bisa maklumi. Staf di sini sudah berusaha. Tidak baik kalau saya terlalu rewel. Anjani merasa sangat jengkel. Awalnya datang tanpa reservasi dan membuat keributan, sekarang ia berlaga seolah-olah dialah yang memberikan kelonggaran. Ratna mengeluarkan ponsel dari tasnya, melakukan sesuatu, lalu menunjukkannya di atas meja. Ini, uang muka 10% sudah saya transfer. Tolong proses tanda terimanya. Anjani melihat layar ponsel itu. Sejumlah uang yang persis 10% dari biaya sewa tempat telah ditransfer. Ibu, sisa 90%-nya harus dilunasi setelah acara selesai. Jumlahnya cukup besar, loh. Apa tidak apa-apa? Sisanya? Ratna tersenyum sinis. Itu kan urusanmu untuk bicara dengan ibumu agar digratiskan. Masa untuk pernikahan putri besarnya sendiri masih mau menagih uang? Kita kan keluarga. Dunia Anjani terasa berputar. Biaya sewa Diamond Hall saja mencapai puluhan juta rupiah, dan ibu mertuanya dengan entengnya meminta untuk digratiskan. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia tidak bisa menunjukkan emosinya di tempat itu. Ibu, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan. Sudah. Aku tahu kamu tidak punya wewenang. Biar aku yang urus, potong Ratna, lalu berbalik ke arah teman-temannya. Ayo, ibu-ibu, kita makan siang di restoran lantai 2. Katanya steak di sini enak sekali. Sambil berjalan santai meninggalkan ruang reservasi, Ratna menoleh ke belakang. Anjani, tagihan makannya tentu saja kamu yang bayar, kan? Ibu mertuamu datang, masa pelayanan seperti itu saja tidak ada? Aku pesan atas namamu ya. Setelah berkata begitu, Ratna dan teman-temannya menghilang ke arah restoran. Anjani hanya bisa menatap punggung mereka dengan nanar. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kuku-kukunya menancap di telapak tangannya, tetapi ia tidak merasakan sakit. Staf di sekitarnya hanya bisa saling pandang tanpa berkata apa-apa. Anjani merasa tatapan mereka menusuknya, wibawanya sebagai manajer hancur berkeping-keping di hadapan ibu mertuanya. Dengan kaki gemetar, Anjani berjalan menuju lift. Di dalam, ia melihat pantulan wajahnya di cermin, sudut matanya memerah. Ia tidak boleh runtuh, tetapi campuran amarah dan rasa malu membuatnya sulit mengendalikan emosinya. Lift berhenti di lantai teratas. Anjani mengambil napas dalam-dalam sebelum berdiri di depan ruang direktur. Sebelum mengetuk, ia sejenak memejamkan mata. Ia bingung bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada ibunya, tetapi ia sadar tidak bisa menanggungnya sendirian lagi. Tok-tok. Masuk. Suara tenang Wulan terdengar. Anjani membuka pintu dan masuk. Begitu pintu tertutup, air mata yang ditahannya tumpah membasahi pipinya. Semua emosi yang terpendam akhirnya meledak. Bahunya berguncang, napasnya terasa sesak. Rasa malu di depan para staf, kekurangajaran ibu mertuanya, dan kemarahan pada dirinya sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya bercampur menjadi satu. Wulan bangkit dari kursinya tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan ke lemari teh di dekat jendela dan menuangkan secangkir teh hangat. Aroma kamomil yang menenangkan menyebar di ruangan itu. Duduklah di sini, kata Wulan sambil menunjuk sofa. Anjani berjalan terhuyung-huyung dan duduk. Ia memegang cangkir teh yang diberikan Wulan dengan kedua tangannya, tetapi tangannya gemetar hingga air tehnya tumpah. Ibu, suara Anjani tercekat. Sebagai manajer, harga diriku benar-benar hancur. Dipermalukan seperti itu di depan para staf. Apa hotel kita ini taman bermain bagi mereka? Mengaku sebagai besan pemilik hotel, masuk seenaknya dan membuat keributan, lalu hanya melempar uang muka dan meminta sisanya digratiskan. Wulan duduk di seberang putrinya dan mendengarkan dengan tenang. Ia tidak menyeka air mata Anjani, juga tidak mencoba menenangkannya dengan kata-kata tidak apa-apa.
Ia hanya menunggu putrinya selesai menangis. Setelah beberapa saat, isak tangis Anjani mereda. Barulah Wulan angkat bicara. Sudah selesai menangisnya? Anjani mengangguk. Tatapan mata Wulan berubah dari seorang ibu menjadi seorang direktur. Anjani, dengarkan baik-baik. Suara Wulan tenang namun berbobot. Kalau kamu melawannya dengan emosi, kamu yang akan kalah. Anjani mengangkat kepalanya. Orang seperti itu, kalau kamu marah, mereka akan memutarbalikkan fakta seolah-olah kamu adalah menantu yang tidak tahu sopan santun. Melawan ibu mertua, tidak punya tata krama, begitu kata mereka. Mereka akan menyebarkan gosip buruk ke seluruh kerabat. Tapi, di hadapan sistem dan prosedur, mereka tidak akan bisa berkata apa-apa. Wulan meletakkan cangkir tehnya dan menatap lurus ke arah putrinya. Mulai hari ini, anggaplah ibu mertuamu bukan lagi sebagai ibu mertua, tetapi sebagai klien yang paling sulit. Buang emosimu, dan bertindaklah hanya berdasarkan prosedur. Semua permintaan harus dicatat secara tertulis, dan setiap biaya harus diinformasikan dengan jelas. Itulah cara untuk menjaga martabatmu. Anjani merenungkan kata-kata ibunya. Bukan ibu mertua, tapi klien. Bukan emosi, tapi prosedur. Sesuatu di dalam kepalanya mulai tercerahkan. Tapi, Bu, beliau meminta sisa tagihannya digratiskan. Sisa 90% biaya sewa, itu tidak bisa, kata Wulan tegas. Meskipun aku pemiliknya, aku tidak bisa sembarangan membebaskan biaya. Itu namanya penggelapan. Dan pemilik hotel ini bukan hanya aku. Wulan menatap keluar jendela, pemandangan kota di malam hari berkilauan seperti permata. Hotel ini juga milik semua karyawan, termasuk kamu. Ratusan karyawan menerima gaji dari hotel ini untuk menafkahi keluarga mereka. Aku tidak bisa membiarkan hasil kerja keras mereka dinikmati secara gratis hanya karena status besan. Air mata kembali mengalir di pipi Anjani. Tapi kali ini bukan karena sakit hati. Ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung ibunya, dan betapa banyak hal yang harus dilindunginya. Semua biaya yang timbul selanjutnya harus kamu dan para staf informasikan dengan jelas kepada keluarga mertuamu. Baik itu sisa biaya sewa, pesanan tambahan, apapun itu, buat secara tertulis, dan minta tanda tangan mereka, agar nanti mereka tidak bisa mengelak. Wulan menggenggam erat tangan Anjani. Biarkan mereka masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Tugasmu hanyalah memberikan cangkulnya, jangan pernah mencoba mendorong mereka dengan tanganmu sendiri. Mengerti? Anjani menatap mata ibunya. Di dalamnya, ada rasa kasihan terhadap putrinya, sekaligus keteguhan yang tak tergoyahkan. Itu adalah tatapan mata seseorang yang telah membangun hotel ini dari nol. Ya, Bu? Aku mengerti. Anjani menyeka air matanya. Caranya mengusap pipi dengan punggung tangan masih sama seperti saat ia kecil, tetapi sorot matanya sudah berbeda. Sorot mata seorang manajer umum telah kembali. Terima kasih, Bu. Aku hampir saja terbawa emosi, tidak apa-apa terbawa emosi. Kamu kan manusia. Wulan mengelus kepala putrinya. Yang penting adalah bangkit kembali setelahnya. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Anjani bangkit dari duduknya. Ia menatap keluar jendela. Ribuan gedung, mobil, dan manusia terlihat. Masing-masing dari mereka adalah sebuah kehidupan. Sebuah hari. Dan hotel ini juga merupakan tempat di mana kehidupan banyak orang tertampung. Bu, aku sudah tidak apa-apa sekarang, kata Anjani sambil berbalik, suaranya terdengar mantap. Aku akan melakukannya sesuai prosedur. Tanpa emosi, dengan sistem. Semua biaya akan diinformasikan dengan jelas, dan dicatat secara tertulis. Wulan tersenyum. Ia bangga melihat putrinya bangkit kembali. Ya, itu baru putriku. Sebelum membuka pintu ruang direktur, Anjani berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang dan berkata, Bu, aku sayang ibu. Ibu juga. Pintu tertutup. Wulan berdiri di dekat jendela, menatap pemandangan malam. Ia tahu bahwa pertempuran yang harus dihadapi putrinya baru saja dimulai. Tapi ia tidak khawatir. Anjani adalah anak yang kuat, anak yang tangguh, seperti dirinya. 2 minggu sebelum pernikahan, Anjani sedang memeriksa dokumen di ruangannya ketika pintu terbuka dengan kasar. Ratna masuk tanpa mengetuk, tanpa diantar oleh sekretaris. Hei,
Sibuk ya? Ratna langsung duduk di sofa dan mengeluarkan secari kertas dari tasnya. Ia melemparkannya ke atas meja Anjani. Ini apa, Bu? Anjani mengambil kertas itu, penuh dengan nama-nama yang ditulis tangan. Ini daftar teman-teman arisan dan kerabatku yang akan datang dari luar kota. Ada 40 orang. Ratna menunjukkan jarinya. Siapkan 20 kamar untuk mereka, Hotel Besan, kan, yang begini gampang saja? Anjani menatap daftar itu dan menahan napas. 40 orang, dan tiba-tiba meminta 20 kamar hanya 2 minggu sebelum acara. Ibu, sekarang sedang musim ramai. Kamar sudah hampir penuh. Kamar yang tersisa pun hanya kamar-kamar mahal. Untuk 20 kamar, biayanya bisa lebih dari 150 juta rupiah. Ini di luar wewenang saya sebagai manajer. Anjani mencoba menjelaskan dengan setenang mungkin. Namun, wajah Ratna berubah masam. Apa? 150 juta? Kamu mau menagih uang sebanyak itu? Ibu, saya ini juga karyawan. Keputusan seperti ini tidak bisa saya buat seenaknya. Kamu itu bukan karyawan biasa. Kamu anak pemilik hotel, sama saja dengan pemiliknya. Kenapa kamu selalu bersikap seperti orang lain? Cukup bicara dengan ibumu, kan? Beres. Bentak Ratna. Masa permintaan ibu mertua saja tidak bisa dipenuhi? Ini pernikahan Dewi, loh. Adik iparmu. Saat itu, pintu terbuka dan Dewi masuk. Sepertinya ia datang setelah dihubungi Ratna. Kak, ada masalah apa? Tanya Dewi sambil menatap Anjani. Dewi, meminta 20 kamar mendadak 2 minggu sebelumnya itu sulit. Apalagi memintanya secara gratis, itu lebih sulit lagi. Kak, ini kan pernikahanku. Masa perhatian seperti ini saja tidak bisa diberikan? Mata Dewi membulat. Ibu kakakkan pemiliknya. Apanya yang sulit? Ini pernikahanku. Bukan orang lain. Aku benar-benar kecewa. Anjani menggigit bibirnya. Ibu dan anak itu bekerja sama menekannya. Tapi Anjani teringat kata-kata ibunya. Sesuai prosedur, tanpa emosi, Ibu dan Dewi. Maaf, tapi ini bukan hal yang bisa saya putuskan. Kalian harus bicara langsung dengan Bu Direktur. Mata Ratna berbinar. Oh, begitu? Baiklah. Kalau begitu biar aku yang bicara langsung dengan Besan. 10 hari sebelum pernikahan, Ratna benar-benar menemui Wulan. Anjani hanya bisa cemas di koridor depan ruang direktur, tetapi Ratna sudah keburu masuk. Dari dalam, suara Ratna terdengar. Besan, kita kan bukan orang lain? Masa antar Besan pinjam beberapa kamar saja tidak boleh? Ini kan pernikahan putri kita. Suara Wulan terdengar tenang. Besan, meskipun saya pemiliknya, saya tidak bisa memberikannya secara gratis. Itu namanya penggelapan. Ah, jangan kaku begitu. Kita kan Besan. Justru karena kita Besan, kita harus lebih berhati-hati. Hening sejenak. Lalu suara Wulan terdengar lagi. Begini saja. Demi menjaga gengsi Besan, saya akan bayar biaya kamar sebesar 150 juta rupiah itu dengan uang pribadi saya. Anggap saja ini hadiah dari saya untuk Besan. Anjani terkejut. Ibunya akan membayar 150 juta rupiah dengan uang pribadinya? Wah, Besan. Baik sekali hatimu. Aku sudah tahu kalau Besan orangnya baik. Suara Ratna terdengar sangat ceria. Tapi, Besan, suara Wulan menjadi dingin. Ini adalah yang terakhir kalinya saya membantu menjaga gengsi Besan. Biaya tambahan apapun yang timbul di luar biaya kamar, harus ditanggung sendiri, baik itu layanan kamar atau apapun, semua dihitung terpisah. Mengerti? Iya, mengerti. Aduh, terima kasih banyak ya, Besan. Ratna sepertinya tidak peduli dengan biaya tambahan. Ia hanya senang mendengar kata sudah dibayar dan keluar dari ruang direktur. Saat bertatapan dengan Anjani, Ratna tersenyum menyeringai. Lihat, kan? Kamu tidak mau bantu, tapi Besan mau. Kenapa kamu pelit sekali? Anjani tidak berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Ibunya sampai harus mengeluarkan 150 juta rupiah dari kantong pribadi demi menjaga gengsi keluarga mertuanya. Setelah Ratna pergi, Anjani masuk ke ruang direktur. Ibu, kenapa ibu melakukan itu? 150 juta itu bukan uang sedikit. Wulan menggelengkan kepala. Orang itu, kalau sudah dengar kata gratis, permintaannya tidak akan ada habisnya.
kita harus membuat batasan. Dan Anjani, biaya tambahan harus benar-benar ditagih. Apapun yang orang itu pesan, catat semuanya. Mengerti? Anjani mengangguk. Sehari sebelum pernikahan, lobi hotel mulai ramai. 40 orang kerabat Ratna dari luar kota telah tiba. Turun dari bus sewaan, mereka membanjiri lobi dengan koper-koper besar. Ratna berdiri di tengah lobi dengan tangan terbuka. Selamat datang semuanya. Ini hotel besan saya. Suara Ratna menggema di seluruh lobi, tamu lain menoleh, tapi Ratna tidak peduli. 20 kamar di sini, semuanya gratis. Aku yang minta langsung ke besanku. Aku ini sudah seperti nyonya rumah di sini. Anjani menyaksikan pemandangan itu dari balik meja resepsionis. Tangannya gemetar, tapi ia menahannya. Uang 150 juta yang dibayar ibunya dari kantong pribadi, digembar-gemborkan oleh Ratna seolah-olah ia yang mendapatkannya secara gratis. Ratna memimpin rombongannya ke lantai kamar. Sambil berjalan di koridor, ia berteriak di setiap kamar. Dengar semuanya. Biaya kamar sudah aku bereskan. Jangan khawatir soal uang. Pesan saja layanan kamar sepuasnya. Aku sudah bilang untuk menagih semuanya atas nama besan pemilik hotel. Para kerabat bersorak. Wah, Bu Ratna hebat sekali. Begini ya rasanya punya besan pemilik hotel. Aduh. Bu Ratna beruntung sekali. Bisa menginap gratis di hotel seperti ini. Ratna mengangkat bahu dengan bangga. Tentu saja. Aku memang beruntung punya besan seperti ini. Lain kali kalau ibu-ibu ke Jakarta, menginap saja di sini. Biar aku yang urus. Anjani yang menyaksikan dari ujung koridor hanya bisa memijat keningnya. Memesan layanan kamar sepuasnya, Wulan sudah jelas-jelas mengatakan biaya tambahan ditanggung sendiri, tetapi Ratna sama sekali mengabaikannya. Dan bahkan berjanji akan mengurus penginapan di lain waktu, seolah-olah hotel ini miliknya. Pukul 2 dini hari, ponsel Anjani berdering. Manajer yang bertugas malam itu. Ibu manajer, ada masalah di lantai 12. Tamu terus memesan layanan kamar, tapi mereka menolak membayar. Anjani segera berganti pakaian dan naik ke lantai 12. Dari koridor sudah terdengar suara riuh. Di depan kamar Ratna, seorang staf layanan kamar berdiri dengan wajah bingung. Ibu, ada apa? Tanya Anjani. Ratna membuka pintu lebar-lebar. Di dalam kamar, botol-botol minuman keras kosong dan sisa-sisa makanan laut berserakan. Baunya menyebar hingga ke koridor. Oh, menantuku datang? Bagus. Staf ini terus-terusan minta uang, jadi aku suruh panggil manajernya. Ibu, biaya layanan kamar itu harus dibayar terpisah. Yang sudah dibayar hanya biaya kamarnya, tidak termasuk layanan kamar. Apa? Apa maksudmu? Ratna melotot. Besan kan sudah bilang akan mengurus semuanya. Ibu. Bu Direktur hanya membayar biaya kamarnya. Beliau sudah menegaskan bahwa biaya tambahan ditanggung sendiri. Ah, aku tidak dengar. Kamu pasti mau menipuku, kan? Anjani menghela napas panjang. Wulan pasti sudah mengatakannya langsung pada Ratna, tapi Ratna hanya mendengar apa yang ingin didengarnya. Anjani menelepon Bagas. Ia butuh bantuan suaminya untuk menyelesaikan situasi ini. Tapi Bagas menjawab dengan suara mengantuk. Ada apa sih, sayang? Ibu memesan banyak sekali layanan kamar tapi tidak mau bayar, tolong datang ke sini dan jelaskan padanya. Sekarang jam berapa? Ibu mertua kan sudah bayarin biaya kamar? Masa layanan kamar beberapa saja tidak boleh? Tangan Anjani gemetar. Sayang, bukan begitu, jadilah manajer yang fleksibel sedikit. Jangan bikin malu ibu. Aku capek, mau tidur. Telepon ditutup. Anjani berdiri termangu sambil memegang ponselnya. Bahkan suaminya pun tidak memihaknya. Atau mungkin, sejak awal suaminya memang selalu di pihak ibunya. Tuh, kan? Bagas juga bilang begitu, kata Ratna dengan nada penuh kemenangan. Jadi manajer itu harus punya fleksibilitas. Mau mencoreng nama baik ibu mertua saja? Anjani menjawab dengan dingin. Ibu, biaya layanan kamarnya akan kami tagihkan nanti. Untuk malam ini, silakan istirahat. Lalu ia berbalik. Sambil berjalan di koridor, Anjani mengepalkan tangannya. Air mata hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ibunya pernah berkata,
Semua biaya harus diinformasikan dengan jelas dan dicatat secara tertulis. Biarkan mereka masuk ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Anjani kembali ke ruangannya dan menyalakan komputer. Ia mulai memeriksa rincian pesanan layanan kamar dari semua kamar di lantai 12. Minuman keras premium, hidangan laut mewah, piring buah, hidangan penutup. Jumlahnya terus membengkak seperti bola salju. Pukul 4 pagi, Anjani selesai merangkum semuanya. Total tagihan layanan kamar sudah melebihi 70 juta rupiah. Sambil mencetak dokumen itu, Anjani bergumam, sesuai prosedur, sesuai sistem. Fajar mulai menyingsing di luar jendela. Beberapa jam lagi, pernikahan akan dimulai, dan setelah itu, akan tiba saatnya untuk perhitungan. Hari pernikahan, pukul 1 siang. Lobi hotel dipenuhi dengan dekorasi bunga yang indah dan spanduk ucapan selamat. Para tamu mulai berdatangan, dan staf hotel sibuk bergerak. Anjani, sebagai manajer umum, sedang memeriksa apakah semuanya berjalan dengan sempurna. Meskipun semalaman ia tidak tidur karena merangkum tagihan layanan kamar, hari ini ia harus bersikap profesional. Lingkaran hitam di bawah matanya ditutupi sebisa mungkin dengan riasan. Saat itu, pintu lift terbuka dan Wulan muncul. Mengenakan gaun formal berwarna biru tua yang elegan, Wulan memancarkan aura berkelas sebagai pemilik hotel. Anting mutiaranya berkilau lembut, dan tatanan rambutnya yang rapi menambah kesan anggun. Memilih gaun modern daripada kebaya tradisional adalah cerminan gaya Wulan yang berkelas. "Ibu, sudah datang?" sapa Anjani. "Iya." "Semua sudah siap?" "Sudah, Bu." Semua berjalan sesuai rencana. Anjani ragu sejenak, lalu menambahkan dengan suara pelan, "Bu, tagihan layanan kamar semalam lebih dari 70 juta. Mata Wulan sekejap goyah. Tapi ia segera menjawab dengan tenang, "Baiklah, nanti kita bicarakan. Hari ini, fokus saja pada acara." Saat ibu dan anak itu sedang berbincang, Ratna mendekat dengan tergesa-gesa. Ratna mengenakan kebaya mewah berwarna keemasan yang sangat mencolok. Bahkan dengan sanggul tinggi dan hiasan emas di rambutnya, ia tampak seperti seorang bangsawan dari zaman kerajaan. "Oh, Besan. Sudah datang?" sapa Ratna sambil menggandeng lengan Wulan. Wulan sedikit terkejut, tapi ia tidak menunjukkannya. "Besan, bajunya bagus sekali hari ini." "Memang beda ya pemilik hotel. Tapi kenapa tidak pakai kebaya? Kan ini pernikahan putri Besan. Saya pakai yang nyaman saja, Besan." "Lagi pula saya bukan yang punya hajat," jawab Wulan datar. "Ah, tapi kan kebaya lebih pantas." "Ya sudahlah. Yang penting cantik." Ratna memandangi Wulan dari atas ke bawah. "Oh ya Besan. Jangan berdiri di pojok sini. Ayo ikut saya menyambut tamu di depan." "Hah?" Wulan berkedip. "Kalau pemilik hotel berdiri di sampingku, kan, orang-orang jadi lebih segan. Mereka akan berpikir, wah, keluarga ini benar-benar punya besan hebat. Ini demi menaikkan pamor putri kita." Anjani segera menyela. Ibu saya hari ini datang sebagai tamu. Yang menyambut tamu kan seharusnya kita." "Apa maksudmu?" Ratna mengibaskan tangannya. "Masa antar besan tidak bisa menunjukkan perhatian seperti ini? Anjani, kamu urus saja pekerjaanmu. Besan, ayo, teman-teman Dewi sebentar lagi akan tiba." Ratna menarik lengan Wulan. Wulan menatap Anjani sejenak, lalu mengangguk kecil dan mengikuti Ratna. Anjani hanya bisa menggertakkan giginya sambil menatap punggung mereka. Berdiri di pintu masuk aula, Ratna tampak begitu percaya diri seolah-olah dialah pemilik hotel itu. Dengan Wulan di sisinya, ia menyapa setiap tamu yang datang dengan heboh. Bu RT sudah datang?" sapa Ratna ceria saat melihat seorang kenalannya. "Sini, kenalan dulu. Ini Besan saya, pemilik hotel ini." Wanita yang dipanggil Bu RT itu menatap Wulan dengan mata membulat. "Wah, benarkah? Ibu pemilik hotel ini?" "Tentu saja. Ibunya menantu saya. Walaupun beliau pemilik hotel, di depan saya ya seperti adik sendiri," kata Ratna sambil menepuk-nepuk bahu Wulan dan tertawa. "Besan, ayo sapa Bu RT. Beliau ini teman arisan terdekat saya." Wulan sejenak terdiam, tapi kemudian ia tersenyum anggun dan menundukkan kepala. "Selamat siang."
Senang bertemu dengan Anda. Aduh, pemilik hotel tapi rendah hati sekali ya. Bu Ratna memang beruntung sekali. Puji Bu RT. Ratna mengangkat bahu dengan bangga. Situasi seperti ini terus berulang. Setiap kali ada teman pengajian, tetangga, atau kerabat yang datang, Ratna selalu memperkenalkan Wulan seolah-olah Wulan adalah bawahannya. Ini besan saya. Pemilik hotel ini. Loh. Hari ini beliau datang langsung demi pernikahan putri saya. Wah. Besan sampai ikut menyambut tamu. Bu Ratna memang beruntung punya besan seperti ini. Tentu saja. Di depan saya, beliau juga tidak berani macam-macam. Hahaha, tawa Ratna. Wulan tetap mempertahankan senyumnya, tapi Anjani melihat tangan ibunya sedikit gemetar. Dari kejauhan, Bagas mendekat. Wah, ibu hari ini senang sekali ya, kata Bagas di samping Anjani. Ibu mertua juga hebat sekali. Bisa mengimbangi kemauan ibu, memang orang tua itu beda ya. Anjani menatap suaminya. Bagas sama sekali tidak mengerti situasinya. Ia tidak sadar bahwa Wulan bukan sedang mengimbangi, melainkan sedang dipermalukan. Sayang, itu bukan mengimbangi. Ah, jangan sensitif begitu. Ini kan hari pernikahan, dibawa santai saja. Kamu juga harus bisa baca suasana. Bagas mengibaskan tangannya dan pergi ke tempat lain. Anjani menatap punggung suaminya dengan hati yang dingin. Tidak lama kemudian, Ratna menarik lengan Wulan masuk ke dalam aula. Meja-meja dihiasi bunga-bunga indah, dan lampu kristal berkilauan. Anjani mengikuti dari belakang. Tiba-tiba Ratna berhenti dan mengerutkan kening sambil memandangi sekeliling aula. Loh, itu apa? Ratna menunjuk sebuah meja. Besan, kenapa bunga di meja itu layu begitu? Anjani segera mendekati meja itu. Bunganya sama sekali tidak layu, itu adalah bunga segar yang baru datang subuh tadi. Mawar dan lili mekar dengan indahnya. Ibu, bunga ini baru datang subuh tadi. Masih segar sekali, tidak ada yang layu. Di mataku kelihatannya layu, potong Ratna sambil menatap Wulan. Besan, kalau pemiliknya tidak turun tangan langsung, staf jadi seenaknya. Coba bilang ke staf untuk segera ganti dengan yang segar. Para tamu yang mulai berdatangan menyaksikan pemandangan itu. Ratna tidak peduli dan terus berbicara. Tamu-tamuku ini orang-orang berkelas, mereka pasti langsung sadar. Besan harusnya lebih perhatian. Makanya aku bilang, kalau aku tidak awasi sendiri, pasti begini jadinya. Sikap Ratna yang memperlakukan Wulan seperti stafnya sendiri, membuat para tamu mulai berbisik-bisik. Itu benar-benar pemilik hotelnya? Kok pemilik hotel sampai segitunya, meladeni besannya? Wah, Bu Ratna itu galak sekali ya. Pemilik hotelnya saja sampai tidak berkutik. Anjani sudah tidak tahan lagi. Ia tidak bisa diam saja melihat ibunya dipermalukan seperti itu. Saat Anjani hendak mendekati Wulan, Wulan lebih dulu memegang tangannya. Tangan Wulan terasa dingin, namun genggamannya kuat. Ia berbisik pelan, hanya untuk didengar Anjani. Anjani, tidak apa-apa. Tapi, Bu, ini sudah keterlaluan. Hari ini bukankah panggungnya? Biarkan saja dia menikmatinya sepuasnya. Wulan tetap tersenyum anggun, tapi sorot matanya dingin. Setelah acara selesai, akan ada panggung yang lain. Anjani menatap mata ibunya. Di dalamnya, ada sebuah keputusan yang dingin. Wulan bukan sedang bersabar. Ia sedang menunggu. Ratna kembali mendekati Wulan. Besan, sudah disuruh ganti bunganya? Sudah, Besan. Staf sedang menanganinya, jawab Wulan sambil tetap tersenyum. Anjani mengikuti arahan ibunya dan memberitahu staf. Meskipun bunganya baik-baik saja, mereka memutuskan untuk menggantinya demi menenangkan Ratna. Nah, begitu dong. Aku cerewet begini bukan tanpa alasan, loh, Besan. Tamu-tamuku kan standarnya tinggi. Besan harusnya berterima kasih. Karena aku teliti begini, pernikahannya jadi sempurna, kata Ratna dengan bangga. Wulan hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Waktu upacara semakin dekat. Para tamu telah berkumpul di aula, dan pembawa acara sedang melakukan tes mikrofon. Ratna masih sibuk membawa Wulan berkeliling untuk pamer kepada kenalannya. Ini besan saya, pemilik hotel ini. Pernikahan hari ini semuanya gratis. Kamar gratis, makanan gratis, beginilah kalau punya besan yang baik.
Anjani mendengar itu dan memejamkan matanya. Gratis? Sisa tagihan sewa tempat saja mencapai puluhan juta, tetapi Ratna menggembar-gemborkannya seolah semua didapat secara cuma-cuma. Upacara pernikahan dimulai. Musik pengantin mengalun, dan Dewi berjalan di altar bersama mempelai pria. Mengenakan gaun putih, Dewi tampak sangat bahagia. Ratna terlihat meneteskan air mata haru. Putriku cantik sekali jadi pengantin. Aduh, jadi menangis. Ratna berulang kali menyeka air matanya dengan sapu tangan. Kenalan di sekitarnya mencoba menenangkannya. Selamat ya, Bu Ratna. Putrinya cantik sekali. Terima kasih. Dewi sudah banyak berjuang. Semoga sekarang dia bisa hidup bahagia di keluarga yang baik. Anjani menyaksikan pemandangan itu dari sudut ruangan. Ia menatap Wulan yang berdiri di sampingnya. Wulan masih mempertahankan senyum anggunnya. Tapi Anjani tahu apa yang tersembunyi di balik senyum itu. Anjani meraba amplop dokumen di dalam tasnya. Di dalamnya ada rincian tagihan layanan kamar semalam dan tagihan sisa biaya sewa. Belum saatnya. Setelah upacara selesai, panggung yang sesungguhnya akan dimulai. Upacara selesai dan resepsi dimulai. Para tamu duduk di meja masing-masing, dan para staf sibuk menyajikan makanan. Seluruh Diamond Hall dipenuhi dengan suara obrolan. Suara denting gelas sampanye dan ucapan selamat terdengar di mana-mana. Anjani berdiri di salah satu sisi aula, memastikan pelayanan berjalan lancar. Ia berpikir, asalkan bisa melewati bagian ini dengan selamat. Upacara sudah selesai, tinggal sesi makan saja. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas, tapi ia harus tetap profesional. Hidangan pembuka disajikan, lalu sup, dan sekarang giliran hidangan utama, steak. Para staf dengan hati-hati membawa piring-piring dengan penutup perak, berkeliling di antara meja-meja. Steak tenderloin yang dipanggang sempurna mengepulkan uap panas. Saat itulah, ini apa? Suara tajam Ratna menggema di seluruh aula. Anjani terkejut dan menoleh. Jantungnya terasa berhenti berdetak. Ratna berdiri dari meja utama keluarga mempelai wanita. Di tangannya ada garpu, dan matanya menatap tajam ke piring steak di depannya. Penutup perak di atas piring sudah terbuka dengan kasar. "Besan!" teriak Ratna ke arah Wulan. Aula seketika hening. Ratusan tamu serentak menatap ke arah Ratna. Para pelayan berhenti bergerak, staf dari dapur yang membawa makanan pun terhenti. "Daging apa ini? Masa di pernikahan putriku disajikan makanan seperti ini?" kata Ratna sambil menggebrak piring. Saus dari piring itu muncrat ke taplak meja. Di atas piring itu tersaji steak tenderloin, menu andalan hotel. Steak kualitas terbaik dengan daging yang empuk, dipanggang dengan sempurna. "Ibu, ada masalah apa?" Anjani segera mendekat. Semua mata tamu tertuju padanya. "Masalah? Kamu tanya apa masalahnya?" Ratna menatap Anjani tajam, suaranya menggema di seluruh aula. "Dagingnya keras sekali. Aku coba makan sepotong, tapi tidak bisa dikunyah. Rasanya seperti mengunyah karet." Anjani bingung. Steak itu menggunakan bagian tenderloin, bagian paling empuk dari sapi, tidak mungkin keras. Itu adalah daging sapi premium yang telah melalui proses aging oleh koki. Jelas sekali Ratna hanya mencari-cari masalah. "Ibu, ini bagian tenderloin. Bagian yang paling empuk." "Empuk? Ini?" cibir Ratna. Ia menusuk-nusuk steak itu dengan garpu sambil membuat ekspresi wajah berlebihan. "Teman-teman Dewi ini kan dari keluarga berada, masa disajikan daging keras begini? Gengsi kita bisa jatuh." Saat itu, Dewi ikut campur. Mengenakan gaun resepsi berwarna putih, Dewi mendekat dan berkata dengan wajah masam. "Ibu benar." Dewi melipat tangannya dan menatap Anjani. "Aku juga sudah coba, rasanya aneh. Teman-temanku ini kan orang kaya semua, mereka terbiasa makan enak. Sering ke restoran, omakase, sering makan di tempat, fine dining. Kalau disajikan yang begini, kan, malu?" Dewi melirik ke meja di sekitarnya. Di meja itu duduk teman-teman kuliahnya. Mereka juga menatap ke arah sini. Beberapa menunjukkan ekspresi tidak nyaman, beberapa lainnya mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. "Nah, Dewi juga bilang begitu," kata Ratna sambil melipat tangannya, dengan postur seorang pemenang.
Cepat ganti semuanya dengan steak Wagyu A5. Kualitas terbaik, pernikahan di Hotel Besan pemiliknya, pelayanan seperti ini kan standar, wajah Anjani memucat. Wagyu A5? Steak yang disajikan sudah cukup mewah. Dan sekarang tiba-tiba minta diganti dengan Wagyu untuk semua tamu? Apa dia tahu berapa biayanya? Ibu. Mengubah menu secara tiba-tiba sekarang. Kamu mau bilang tidak bisa? Mata Ratna menyipit. Di Hotel Besan, dengan anak pemilik hotel sebagai manajernya, mengganti satu menu daging saja tidak bisa? Kamu ini benar-benar manajer? Bisik-bisik di antara para tamu semakin kencang. Teman-teman Ratna ikut memanas-manasi. Betul, ya? Jadi manajer harusnya bisa melakukan itu. Antar Besan kok pelit sekali? Saat Anjani bingung, manajer aula, Pak Rian, mendekat. Ia berbisik kepada Anjani, Ibu manajer, jika kita ganti semua dengan Wagyu A5, akan ada biaya tambahan 500.000 per orang. Untuk 300 orang totalnya 150 juta rupiah. Dan steak yang sudah dimasak tidak bisa dibatalkan di sistem, jadi biayanya tetap akan ditagihkan. 150 juta rupiah. Anjani menarik napas dalam-dalam. Ia mendekati Ratna. Ibu, saya baru saja memeriksa, kata Anjani dengan suara setenang mungkin. Jika kita mengganti menu dengan Wagyu A5 sekarang, akan ada biaya tambahan sebesar 150 juta rupiah. Dan steak yang sudah dimasak tidak bisa dibatalkan, jadi biayanya akan tetap ditagihkan. 150 juta? Mata Ratna melotot. Tapi ia segera tertawa sinis. Apa maksudmu? Aku yang suruh? Kenapa kamu banyak bicara? Ratna berteriak ke arah Wulan. Besan. Cukup dengan satu kata dari Besan. Kan? Beres? Ini pernikahan putri kita. Masa ganti daging saja susah. Seluruh aula menatap bergantian antara Ratna dan Wulan. Ratna sepertinya tidak sadar bahwa tindakannya itu justru merusak gengsinya sendiri. Wulan bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan. Wajahnya masih tenang. Gaun biru tuanya tampak anggun di bawah cahaya lampu. Besan, penggantian menu akan dikenakan biaya tambahan. Itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan seenaknya. Ah, Besan ini. Antar Besan. 150 juta itu apalah artinya? Pakai saja wewenang pemilik hotel. Kan? Bisa? Ratna mengibaskan tangannya. Seolah 150 juta itu hanya 150.000. Itu namanya penggelapan, Besan. Meskipun saya pemiliknya, saya tidak bisa menggunakan uang perusahaan sembarangan. Penggelapan? Aduh, bahasanya kasar sekali. Ratna tersenyum sinis. Lalu ia mengibaskan tangannya dan berkata, baiklah, biar aku yang bayar. 150 juta. Kan? Cepat ganti sekarang. Anjani terkejut dan menatap Ratna. Apa dia benar-benar akan membayarnya, atau hanya menggertak? Tapi Ratna sudah menoleh ke sekeliling dan berteriak, tunggu sebentar, semuanya. Aku sudah minta ganti dagingnya dengan yang lebih bagus. Tamu kita harus makan yang terbaik, kan? Beberapa orang bertepuk tangan, tapi sebagian besar menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Terutama orang tua mempelai pria, mereka menatap situasi ini dengan wajah kaku. Ayah mempelai pria berbisik sesuatu kepada istrinya, dan istrinya mengerutkan kening sambil menggelengkan kepala. Dari meja teman-teman Dewi, terdengar bisik-bisik, itu ibunya Dewi? Duh, norak banget, ya? Kasian Dewi, pasti malu sekali. Dewi sepertinya mendengar itu, wajahnya memerah. Tapi karena sudah terlanjur membela ibunya, ia tidak bisa mundur. Anjani mengangguk kepada Pak Rian. Pak Rian segera berlari ke dapur. Tapi sebelum itu, ada yang harus Anjani lakukan. Anjani mengeluarkan formulir pesanan tambahan dari tas kerjanya. Ia mendekati Ratna. Ibu, ini formulir pesanan tambahannya. Steak Wagyu A5, untuk semua tamu, 150 juta rupiah. Ibu harus tanda tangan dulu agar bisa kami proses. Tanda tangan? Kenapa perlu begitu? Ratna mengerutkan kening. Ini peraturan hotel, Bu. Pesanan tambahan harus ada konfirmasi tertulis, tanpa tanda tangan. Dapur tidak bisa mulai memasak, dan tadi ibu kan sudah bilang akan membayar semuanya. Anjani berkata dengan datar. Persis seperti yang dikatakan ibunya, semua biaya harus dicatat secara tertulis, dan minta tanda tangan.
agar nanti tidak bisa mengelak. Ah, merepotkan sekali, gerutu Ratna sambil mengambil formulir itu. Angka 150 juta ribu tertulis dengan huruf tebal, tapi Ratna bahkan tidak membacanya dengan teliti dan langsung membubuhkan tanda tangannya. Nah, sudah, kan? Cepat bawa ke sini. Tamu-tamu sudah menunggu. Anjani menerima formulir yang sudah ditandatangani itu, sambil menghela napas dalam hati. Setidaknya, tanda tangan sudah didapat. Biaya ini pasti bisa ditagihkan. Saat itu, Bagas mendekati Anjani dan berbisik, "Sayang, kenapa kaku sekali sih? Pakai formulir segala. Coba baca suasana sedikit." Anjani menatap suaminya. "Sayang, ini 150 juta. Bukan jumlah yang bisa dianggap remeh. Ah, keluarga pemilik hotel itu wajar dapat perlakuan istimewa seperti ini, kamu saja yang berlebihan." Bagas menggelengkan kepala, tatapannya pada Anjani penuh dengan kejengkelan. "Ibu mertuakan pemiliknya, apanya yang sulit? Coba fleksibel sedikit. Ibu kan jadi malu di depan tamu-tamu. Pikirkan juga gengsi keluarga kita." Hati Anjani terasa seperti ditusuk paku. Suaminya sama sekali tidak mengerti beratnya nilai 150 juta rupiah. Atau mungkin, tidak mau mengerti. Yang penting baginya hanyalah agar ibunya tidak malu, dan gengsinya terjaga. "Sayang, ini bukan perlakuan istimewa, ini." Sudah. Nanti saja bicaranya. Jangan rusak suasana sekarang." Bagas mengibaskan tangannya dan pergi. Anjani menatap punggung suaminya dengan nanar. Matanya memerah, tapi ia menggertakkan giginya dan menahannya. Sekarang bukan saatnya untuk menangis. Tidak lama kemudian, stek Wagyu A5 mulai keluar dari dapur. Para staf sibuk menyajikan piring-piring baru ke setiap meja. Daging Wagyu kualitas terbaik dengan marbling yang sempurna mendesis dan mengepulkan asap. Ratna mengangguk puas. "Nah, begini baru benar. Memang beda ya Wagyu kualitas terbaik." Meleleh di mulut, Ratna menggigit sepotong steak dan berkata, hanya beberapa teman Ratna yang ikut memuji. "Wah, enak sekali. Bu Ratna memang hebat." "Betul. Begini baru namanya pernikahan mewah. Aduh, Bu Ratna beruntung sekali punya besan seperti ini. Dapat perlakuan istimewa." Ratna mengangkat bahu dengan bangga. Anjani menyaksikan pemandangan itu sambil menggertakkan giginya. Ratna membanggakan stek seharga 150 juta itu seolah-olah dialah yang mentraktir. Tapi Anjani tahu, selama formulir yang sudah ditandatangani itu ada, biaya ini pasti akan ditagihkan. Wulan mendekati Anjani. "Sudah dapat tanda tangannya?" "Sudah." "Bu, ini." Anjani menunjukkan formulir itu. Tanda tangan Ratna yang asal-asalan terlihat jelas. Wulan mengangguk. "Bagus. Sebentar lagi selesai." Sorot mata Wulan dingin. Anjani pun merasakan hal yang sama. Resepsi hampir berakhir. Para tamu satu persatu bangkit dan memberikan ucapan selamat kepada mempelai. Ratna masih tertawa-tawa bersama teman-temannya. Anjani menggenggam erat tas kerjanya. Di dalamnya, ada rincian semua biaya yang timbul hari ini. Layanan kamar 70 juta, tambahan steak 150 juta, dan sisa biaya sewa termasuk dekorasi bunga sebesar 500 juta. Total 720 juta rupiah. Sekarang, saatnya panggung yang sesungguhnya dimulai. Resepsi selesai dan para tamu telah pergi. Di aula hanya tersisa piring-piring kotor dan serbet kusut. Sementara para staf mulai membersihkan, kedua keluarga berkumpul di ruang tunggu VIP. Ruangan itu didekorasi dengan mewah. Sofa kulit, meja marmer, dan pencahayaan temaram menciptakan suasana yang tenang. Namun, raut wajah orang-orang di dalamnya sama sekali tidak tenang. Orang tua mempelai pria duduk di satu sisi sofa, sementara Ratna dan suaminya, Budi, duduk di seberangnya. Dewi dan mempelai pria berdiri di sudut, dan Bagas tampak canggung mondar-mandir. Wajah Ratna masih berseri-seri, menikmati sisa-sisa kemeriahan resepsi. "Aduh, hari ini benar-benar sukses. Putriku menikah dengan baik, tamu-tamu juga puas semua," kata Ratna dengan senang. Namun, orang tua mempelai pria hanya duduk dengan wajah kaku. Sejak insiden steak di aula tadi, suasana menjadi tidak enak. Ibu mempelai pria melirik jam tangannya,
menunjukkan bahwa ia ingin segera pergi. Saat itu, pintu ruang tunggu terbuka. Anjani masuk, tapi penampilannya berbeda. Ia tidak lagi mengenakan gaun formal, melainkan seragam manajer hotel, tangannya membawa tas kerja, dan rambutnya ditata rapi kembali. "Loh, Anjani, sudah ganti baju? Kenapa harus ganti segala?" tanya Ratna heran. Anjani tidak menjawab, ia berdiri di depan meja dan membuka tas kerjanya. Sikapnya yang begitu tegas membuat suasana di ruangan itu menjadi tegang. "Saya Anjani, manajer umum." Suara Anjani dingin. Itu adalah suara seorang manajer, bukan seorang menantu. "Sekarang waktunya pelunasan." Wajah Ratna menegang. "Pelunasan? Pelunasan apa?" Anjani meletakkan lembar demi lembar dokumen di atas meja. Tagihan-tagihan yang tersusun rapi. Pertama, mengenai biaya kamar. Anjani menunjuk dokumen pertama, 20 kamar untuk 1 malam, total 150 juta rupiah. Biaya ini sudah dilunasi oleh ibu direktur kami, dengan uang pribadi beliau. Beliau bilang ini hadiah untuk menjaga gengsi Besan. Wajah Ratna sedikit cerah. "Tuh, kan, Besan sudah urus semuanya. Tapi biaya lainnya ditagih terpisah." "Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya," potong Anjani. Suaranya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. "Pertama, biaya layanan kamar." Anjani mengeluarkan dokumen kedua. Lampiran salinan struk pesanan menumpuk. Minuman keras premium, hidangan laut, paket daging wagyu, piring buah, dan lain-lain. Dipesan dari seluruh kamar di lantai 12, dan pesanan tambahan terus masuk hingga pukul 2 dini hari. Total 70 juta rupiah. Mata Ratna membelalak. 70 juta? Kedua, biaya penggantian menu saat makan siang hari ini. Anjani mengangkat formulir yang sudah ditandatangani. Tanda tangan Ratna yang asal-asalan terlihat jelas. Peningkatan menu ke steak wagyu A5 untuk semua tamu, ibu sendiri yang menandatanganinya. Biaya tambahan 150 juta rupiah. Wajah Ratna memucat. Ia baru sadar apa isi formulir yang ditandatanganinya tadi, tangannya mulai gemetar. Ketiga, sisa biaya sewa tempat. Anjani meletakkan dokumen terakhir. Biaya sewa Diamond Hall, dekorasi bunga segar, sound system, pencahayaan, dan kue pengantin. Uang muka 10% sudah dibayarkan. Sisa tagihannya 500 juta rupiah. Anjani merapikan dokumen-dokumen itu dan berkata, total tagihan 720 juta rupiah. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara detik jam yang terdengar. Tidak ada yang bicara. Itulah harga yang harus dibayar untuk gengsi Ratna. Dengan suara gemetar, Ratna berkata, "Apa maksudmu? Bukankah Besan bilang akan mengurus semuanya?" "Dia bilang begitu padaku. Yang diurus oleh ibu direktur hanya biaya kamar sebesar 150 juta rupiah, suara Anjani tanpa emosi. Biaya lainnya sejak awal sudah kami jelaskan akan ditagih terpisah. Ibu direktur sendiri yang mengatakan kepada ibu bahwa biaya tambahan ditanggung sendiri. Hanya saja ibu tidak mendengarkannya. Ini penipuan." Teriak Ratna sambil berdiri. "Menantu menipu ibu mertuanya? Beraninya kamu." "Ini bukan penipuan, Bu," jawab Anjani datar. "Semua biaya sudah diinformasikan sebelumnya, dan bahkan sudah ada tanda tangan. Ini semua buktinya, struk layanan kamar, formulir pesanan tambahan, salinan kontrak. Saya dan staf lain sudah berulang kali mengatakan bahwa akan ada tagihan." Anjani menunjuk ke tumpukan dokumen. Dokumen-dokumen dengan tanda tangan Ratna yang jelas. Saat itu, ayah mempelai pria angkat bicara. Suaranya dingin. "Besan?" Ayah mempelai pria menatap Ratna. Tatapannya dari balik kacamata terasa menusuk. "Waktu kita menentukan tempat resepsi, apa yang Anda katakan? Anda bilang karena pemilik hotel ini adalah besan Anda, semuanya akan diurus langsung. Anda bilang tidak perlu khawatir soal biaya, makanya kami juga tenang-tenang saja, itu." Ratna tergagap. 720 juta rupiah? Tanya ibu mempelai pria dengan dingin. "Apa Anda sanggup membayarnya? Jangan-jangan Anda akan meminta kami untuk patungan?" Ratna tidak bisa berkata apa-apa. 720 juta rupiah, dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan jika ia menjual semua hartanya, belum tentu cukup. Ayah mempelai pria menghela napas dan berdiri. "Jujur saja, melihat kejadian di aula tadi,
Dan situasi sekarang ini, kalau kami tahu keluarga Anda adalah keluarga yang suka pamer tanpa perhitungan seperti ini, seharusnya kami mempertimbangkan kembali pernikahan ini. Kasihan sekali menantu Anda. Mendengar itu, wajah Dewi memucat pasi. Ayah, saya tidak tahu. Saya juga. Dewi, ibu mempelai pria menatap Dewi. Tatapannya penuh dengan kekecewaan dan penghinaan. Pernikahan sudah terjadi. Tadi di aula, kamu juga ikut-ikutan membela ibumu, kan? Bilang malu segala? Melihat caramu memperlakukan kakak iparmu itu, kami jadi khawatir bagaimana kamu akan memperlakukan anak kami, dan kami nanti. Air mata menggenang di mata Dewi. Mempelai pria mendekat dan memegang tangannya, tapi wajahnya tetap kaku. Tentu saja kami sanggup membayar biaya sebesar ini. Tapi masalah ini adalah tanggung jawab Besan dan Dewi. Kami harap Anda bisa menunjukkan rasa tanggung jawab. Kami permisi dulu. Orang tua mempelai pria meninggalkan ruangan. Mempelai pria menatap Dewi, menghela napas pelan, lalu mengikuti orang tuanya. Dewi hanya bisa berdiri mematung. Ini semua gara-gara kamu. Teriak Ratna sambil menunjuk Anjani. Hingga akhir, ia tetap tidak menyadari kesalahannya. Menantu mempermalukan ibu mertuanya. Beraninya kamu melakukan ini di depan keluarga besan putriku. Anjani menjawab dengan tenang. Ibu, saya hanya melakukan tugas saya sebagai manajer hotel. Ada biaya? Ya ditagih. Itu prosedurnya. Prosedur? Memangnya prosedur bisa bikin kenyang? Setidaknya prosedur tidak berbohong. Mata Anjani berkilat dingin. Hari ini ibu berkeliling mengatakan semuanya gratis. Semuanya diurus oleh Besan. Di depan para tamu, di depan teman-teman, di depan keluarga Besan, sekarang semua orang tahu kalau itu semua bohong. Mulut Ratna ternganga. Anjani merapikan dokumennya dan berkata, tagihan resmi akan kami kirimkan besok. Batas waktu pembayaran 30 hari. Lalu Anjani meninggalkan ruangan. Dari belakang, terdengar suara tangisan Ratna, tapi Anjani tidak menoleh. Sambil berjalan di koridor, Anjani menatap keluar jendela. Matahari mulai terbenam, langit berwarna kemerahan. Hari yang panjang akan segera berakhir. Tapi Anjani tahu, cerita yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam setelah pernikahan, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Anjani pulang ke rumah. Sudah lama ia tidak pulang. Selama persiapan pernikahan, ia praktis tinggal di hotel. Begitu ia membuka pintu, lampu ruang keluarga menyala terang. Di sofa, duduk ibu mertuanya, Ratna, dan ayah mertuanya, Budi. Suaminya, Bagas, berdiri di sudut. Sudah pulang, kata Ratna sambil berdiri. Wajahnya merah padam. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ibu, kenapa ada di sini? Tanya Anjani datar. Kenapa aku di sini? Ratna mendekat. Selangkah demi selangkah, matanya seolah memancarkan api. Kamu tahu apa yang kamu lakukan padaku di depan para besan hari ini? Gengsi yang aku bangun seumur hidup hancur semua. Bagaimana nasib putriku di keluarga barunya nanti? Itu benih yang ibu tanam sendiri, Anjani tidak mundur. Sejak awal ibu yang memaksa minta gratis, ibu yang berbohong pada tamu kalau semuanya gratis, dan ibu yang membuat keributan di aula. Semuanya perbuatan ibu sendiri. Apa? Wajah Ratna berkerut. Tangannya terangkat. Tapi tidak ada suara tamparan. Anjani berhasil menahan pergelangan tangan Ratna. Turunkan tangan Anda, Bu. Suara Anjani dingin. Apa? Menantu berani menahan tangan ibu mertuanya? Mulai sekarang, saya bukan lagi menantu ibu. Anjani mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dengan tangan yang lain. Ia melemparkannya ke atas meja. Itu surat cerai. Tanda tangani, Bagas. Wajah Bagas memucat. Sayang. Kenapa tiba-tiba? Tiba-tiba? Anjani tersenyum pahit. Selama 8 tahun menikah? Apa yang kamu lakukan untukku? Selalu membela ibumu. Hari ini juga begitu. Bilang aku harus fleksibel? Jangan bikin malu ibu. Bilang 150 juta itu bukan apa-apa. Kamu pernah lihat ada orang yang mau mengeluarkan 150 juta untuk pernikahan adik iparnya? Bagas membuka mulutnya tapi tidak ada kata yang keluar. Anjani mengeluarkan selembar dokumen lagi dari tasnya.
Kamu tahu ini apa? Itu, sertifikat hak milik rumah ini. Anjani menunjukkannya di depan wajah Bagas. Apartemen ini, waktu kita menikah, ibuku yang membelikannya. Atas namaku? Namamu tidak ada di sini. Aku bawa ini, siapa tahu kamu lupa. Mata Bagas terbelalak. Dan ini STNK mobil. Anjani mengeluarkan dokumen lain. Mobil yang kamu pakai itu, ibuku juga yang membelikannya. Ini juga atas namaku. Kamu tidak lupa juga, kan? Wajah Bagas berubah pasi. Bibirnya bergetar. Sayang, kita bisa bicara. Besok, kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini, kata Anjani dingin. Kalau tidak, aku akan panggil polisi. Atas tuduhan penempatan ilegal. Anjani, teriak Ratna. Beraninya kamu pada anakku. Pada ibu mertuamu. Ibu, Anjani menatap lurus ke arah Ratna. Tadi sudah saya katakan, kan? Saya bukan lagi menantu ibu. Tidak ada alasan lagi untuk memanggil Anda ibu mertua. Dan memangnya, ibu mertua boleh bersikap seperti itu pada menantunya? Pada ibu saya? Ratna terdiam. Saat itu, Budi, ayah mertuanya, bangkit dari duduknya. Tiba-tiba ia berlutut di depan Anjani. Anjani? Suara Budi gemetar. Ayah? Anjani terkejut. Ayah mertuanya yang biasanya pendiam, tiba-tiba berlutut. Anjani? Ayah tidak tahu. Ayah benar-benar tidak tahu. Budi menundukkan kepala. Nenek itu yang menyuruh. Ayah hanya menuruti perintahnya. Ayah tidak punya kuasa apa-apa di rumah ini. Semua itu perbuatannya. Bapak! Teriak Ratna kaget. Apa yang kamu katakan? Kamu mau melimpahkan semua kesalahan padaku? Memang benar, kan? Kamu yang suruh semuanya. Minta kamar gratis, ganti steak, semua kamu yang mau kan? Kapan aku pernah bilang begitu? Teriak Budi, pria yang seumur hidupnya diam di hadapan istrinya. Untuk pertama kalinya meninggikan suara, Anjani menyaksikan pemandangan itu. Ayah mertuanya mengkhianati ibu mertuanya demi menyelamatkan diri. Terasa menyedihkan sekaligus pahit. Ayah, bangunlah, kata Anjani datar. Mungkin bukan ayah yang melakukannya langsung, tapi ayah melihat dan tidak mencegah. Itu juga sama saja dengan membiarkan. Wajah Budi menegang. Saya tidak akan memberikan kelonggaran pada siapapun. Selama 8 tahun, apa yang telah kalian berikan pada saya? Saat ibu berbuat seenaknya pada saya, apa ayah pernah sekali saja mencegah? Jika kalian menganggap saya sebagai keluarga, kalian tidak akan bertindak seperti itu. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Karena itu memang benar. Paling lambat besok malam, silakan tinggalkan rumah ini. Kalian bertiga, Anjani berbalik. Barang-barang kalian akan saya kirimkan dalam beberapa hari. Saya akan menghubungi pengacara untuk proses cerai. Jadi siapkan dokumen kalian. Anjani? Anjani? Teriak Ratna. Tapi Anjani tidak menoleh. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Begitu pintu tertutup, Ratna jatuh terduduk. Apa ini? Apa yang terjadi? Bagas juga berdiri dengan tatapan kosong. Dalam semalam, ia kehilangan rumah, mobil, dan istri. Budi masih terduduk di lantai. Wajahnya menunjukkan bahwa ia baru sadar betapa seriusnya situasi ini. Di dalam kamarnya, Anjani menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip. Ia pikir ia akan menangis, tapi anehnya matanya terasa kering. 8 tahun. 8 tahun ia menahan diri, dan hari ini semuanya berakhir. Seharusnya terasa lega, tapi hatinya justru terasa hampa. Anjani mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Ibu, ini aku. Iya, sudah selesai, besok aku ke hotel. Setelah menutup telepon, Anjani kembali menatap keluar jendela. Mulai besok, hari yang baru akan dimulai. Seminggu berlalu. Anjani kembali ke rutinitasnya sebagai manajer hotel. Setiap pagi berangkat kerja, memimpin rapat, melayani tamu, dan pulang di malam hari. Proses perceraian sedang ditangani oleh pengacara, dan Anjani berusaha untuk tidak memikirkannya lagi. Sore itu adalah sore yang biasa. Anjani sedang berjalan melintasi lobi. Anjani. Terdengar suara yang akrab. Anjani menoleh. Di pintu masuk lobi, berdiri Ratna dan Bagas.
Tapi penampilan mereka sangat berbeda dari seminggu yang lalu. Ratna tidak memakai riasan. Pakaiannya sederhana. Bagas tampak sangat lelah, seolah tidak tidur berhari-hari. Ratna mendekati Anjani. Tiba-tiba ia berlutut. "Anjani." Suara Ratna gemetar. Semua orang di lobi serentak menatap mereka. "Bangunlah," kata Anjani dengan suara pelan. "Anda tahu ini di mana?" "Anjani, tolong." Ratna memegang tangan Anjani, matanya penuh dengan air mata. "Kamu tahu kan kita tidak bisa membayar uang sebanyak itu sekaligus? 720 juta rupiah dari mana? Kami tidak punya rumah, tidak punya mobil." Bagas juga ikut berlutut. "Sayang? Anjani. Aku salah. Aku benar-benar salah. Selama ini aku jahat sekali padamu." Ratna terus memohon. "Aku minta maaf. Sungguh, aku minta maaf. Aku akan bekerja untuk mencicil utangnya. Jadi petugas kebersihan atau apapun akan kulakukan. Tolong, beri kami satu kesempatan lagi." Staf hotel yang lewat berbisik-bisik. "Itu siapa ya?" katanya ibu mertua ibu manajer. "Yang waktu itu bikin onar di pernikahan." "Oh, yang dapat tagihan 720 juta itu?" "Iya. Sepertinya datang karena tidak bisa bayar." Bisikan-bisikan itu terdengar, tapi Ratna tidak peduli. Atau mungkin, ia tidak mendengarnya. Ia hanya terus memegang tangan Anjani dan memohon. Anjani menatap Ratna dan Bagas dengan tatapan dingin. Seminggu yang lalu, orang-orang ini hendak menamparnya. Berteriak bahwa ia adalah menantu yang kurang ajar. Tapi sekarang, mereka berlutut dan menangis. Anjani melihat air mata Bagas. Ia menangis hingga ingusnya keluar. Apa air mata itu tulus? Ataukah hanya rasa takut karena akan menjadi gelandangan, 8 tahun hidup bersama, tapi Anjani tidak tahu. "Bangunlah," kata Anjani lagi. "Kalau Anda terus seperti ini di sini, saya akan panggil keamanan." "Anjani." Saat itu, Wulan mendekat. Sepertinya ia turun dari ruang direktur. Wulan melihat situasi di lobi, lalu berdiri di samping Anjani. Ia merangkul bahu putrinya. Ratna menatap Wulan. "Besan, Bu Direktur. Saya salah. Waktu itu saya terlalu serakah. Tolong. Sekali ini saja." Wulan tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri sambil merangkul bahu Anjani. Anjani merasakan sentuhan tangan ibunya sambil menatap Ratna dan Bagas. Keduanya masih berlutut dan memohon. Apa mereka benar-benar menyesal? Atau hanya karena tidak punya uang dan tempat tinggal? Anjani tidak tahu. Ia percaya bahwa manusia tidak mudah berubah. Ratna adalah orang yang hidup dengan cara seperti itu seumur hidupnya. Suka pamer, serakah, dan tidak pernah mengakui kesalahan. Apa orang seperti itu bisa berubah dalam seminggu? Tapi apa yang mereka kehilangan juga sangat besar. Rumah, mobil, menantu. Putrinya kini dipandang sinis oleh keluarga suaminya, dan putranya diambang perceraian. Mungkin ini cukup untuk menyadarkan mereka. Haruskah ia memberikan kesempatan terakhir? Ataukah mengakhirinya di sini? Anjani belum bisa memutuskan. "Bangunlah dulu," kata Anjani. "Jangan seperti ini di sini. Ikut saya." Ratna dan Bagas bangkit dengan terhuyung-huyung. Anjani membawa mereka ke sebuah ruang tamu yang tenang di sudut lobi. Wulan memegang tangan Anjani dengan lembut. "Anjani?" "Ya, Bu. Kamu yang putuskan. Apapun pilihanmu, Ibu akan selalu mendukungmu." Anjani menatap ibunya. Di mata Wulan, ada kekhawatiran sekaligus kepercayaan. "Terima kasih, Bu." Anjani memegang gagang pintu ruang tamu. Sebelum masuk, ia berhenti sejenak. Ia tidak tahu percakapan apa yang akan terjadi di balik pintu itu, atau keputusan apa yang akan ia ambil. Ia bisa memaafkan, atau bisa mengakhiri. Pilihan mana yang benar? Anjani sendiri tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, apapun keputusannya, mulai sekarang, ia akan membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi hidup dengan memikirkan pandangan orang lain. Anjani menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dalam ruang tamu. Pintu tertutup. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Pemirsa, bagaimana kisah hari ini? Saat mempersiapkan cerita ini, saya banyak berpikir.
Saya percaya tidak ada yang lebih berharga dari keluarga, hubungan terdekat di dunia, yang kita yakini akan selalu ada untuk kita apapun yang terjadi, itulah keluarga. Namun terkadang, kedekatan itu justru menjadi racun. Dengan alasan keakraban, kita justru seringkali berlaku paling kasar kepada orang yang paling berharga. Mengucapkan kata-kata yang tidak akan pernah kita ucapkan pada orang lain, melakukan hal-hal yang tidak akan pernah kita lakukan pada orang lain, hanya karena alasan keluarga. Ratna dalam cerita ini pun begitu. Karena besan, karena menantu, ia berpikir sudah seharusnya diberikan. Dan anggapan sudah seharusnya itu pada akhirnya melewati batas. Oleh karena itu, saya berpikir, justru karena keluarga, kita harus lebih berhati-hati dan lebih menghormati. Kedekatan bukan berarti kita boleh mempermainkan perasaan orang lain. Bagaimana cerita ini menurut Anda? Dan di adegan terakhir, Anjani masuk ke dalam ruang tamu. Menurut Anda, keputusan apa yang seharusnya Anjani ambil? Haruskah ia memberikan kesempatan terakhir kepada ibu mertua dan suaminya? Ataukah mengakhirinya dan memulai hidup baru? Tidak ada jawaban yang benar. Tapi apapun pilihannya, saya berharap Anjani tidak lagi mengorbankan dirinya sendiri. Saya penasaran dengan pendapat Anda. Silakan bagikan di kolom komentar.